Iya, staf, analis, farmasi. Kita juga punya pelatih lumba-lumba juga di sini. Berarti lumba-lumba sama ini apa? Tari. Banyak ya, apalagi puasa. Iya. Bekerja ibadah, tidur ibadah. Apalagi tidur saat bekerja. Double ibadah. Yang di sini. Yang ngarang deh. Itu terkait dengan sadar sampah, kan itu. Sadar. Orang nyinggung ya? Iya, saya sudah biasa kalau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Beliau adalah Ustadz Khairul Anwar SHIMSI selaku manajer SDI dan AIK yang baru diangkat baru berapa bulan, Pak? 2 bulan. 2 bulan, luar biasa sekali. Ya, ini hari ini kita punya tema yang beda ya, Sobat Romani ya. Temanya kali ini tentang SDI, tentang sumber daya insani ya, Tat. Kalau biasanya nih, kalau kita di perusahaan lain kan pakainya SDM ya, sumber daya manusia. Kalau di sini kok sumber daya insani itu kenapa, Tat? Nah, itulah yang perlu kita dalami, Mas Bobi. Jadi kalau sumber daya insani itu dari pengertian bahwa individu yang bekerja dalam suatu institusi maupun perusahaan yang berfungsi sebagai aset. Dan aset itu perlu untuk dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Jadi istilah manusia kemudian diarabkan menjadi insan. Jadi lebih ke bahasa ya yang dipakai, tapi untuk secara teknis ya sebenarnya sama ya, SDI, SDM, SD apalagi SD negeri ya. janganlah. Jadi kalau dari SDI kayak gitu ya, Tat. Kemudian sebenarnya kalau kita ngomongin masalah karyawan nih ya, kan skupnya cukup luas ini, luas banget. Kira-kira sepenting apa sih, Ustaz, peran karyawan rumah sakit, peran karyawan untuk perusahaan itu sendiri, untuk rumah sakit lah. Baik, untuk di rumah sakit ini kan pegawainya multi profesi, Mas ya. Jadi mulai dari yang medisnya, medis, non medis ada, penunjang, kemudian yang bersih-bersih juga ada, dan itu lingkup semuanya itu. Dokter, perawat, staf, analis, farmasi. Kita juga punya pelatih lumba-lumba juga di sini. Berarti lumba-lumba sama ini apa? Tari kupu-kupu. Jadi memang kompleks ya. Nah, itu sepenting apa sih peran teman-teman ini sebenarnya untuk? Iya. Kalau kita itu di rumah sakit kan pelayanan ya. Kalau pelayanan itu semuanya kompleks, itu sangat penting semuanya. Jadi untuk kalau di dalam kaidah maqasidus syariah dalam agama kita itu ada yang namanya hifdzun nafs. Orientasi kita utama adalah untuk menyelamatkan nyawa. Kan itu. Nah, disitulah bahwa untuk pekerja itu saya kalau memahami itu sebagai ibadah, kan itu. Al-amal fil ibadah. Jadi pekerja itu dalam rangka ibadah, kan itu. Banyak ya, apalagi puasa. Bekerja ibadah, tidur ibadah, apalagi tidur saat bekerja. Double ibadah. Yang di sini. Yang ngarang deh. Jadi memang itu salah satu nilai yang harus yang harus karyawan atau pegawai miliki mungkin. Iya. Jadi memang berawal kita masuk di sini untuk sebagai pekerja atau pegawai di rumah sakit Romani, ya orientasi utama yang harus dibangun adalah kita beribadah, kan itu. Nah, baru nanti yang kedua yang akan kita sampaikan, wal ihsan fil khidmah. Jadi untuk berbuat baik itu sebagai suatu pengabdian. Nah, itu levelnya nanti lebih lanjut. Jadi kalau awal masuk itu bagaimana pegawai ini orientasi utamanya adalah ibadah. Nah, meskipun ibadah, tapi tetap tadi naik ke SDI tadi. Setiap orang yang bekerja, dia harus mendapatkan hasil dari pekerjaannya dan itu haknya. Kan itu, bukan makan gaji buta.
Amat kurang nganter? Bukan makan gaji buta. Gaji buta. Walaupun gaji tidak punya mata. Iya, tapi gaji punya nominal kan. Meskipun tidak punya mata. Jadi tapi yang mengganjal nih tadi buat saya ya. Jadi kayak ini orang masuk nih, orang bekerja di rumah sakit nih, keterima kerja di rumah sakit, kemudian ikut dengan pola rumah sakit, kan nggak semua orang atau karyawan itu dia punya mindset untuk saya datang ke rumah sakit rumah ini untuk ibadah, untuk bekerja sebagai ibadah. Iya. Itu kira-kira upaya yang akan dilakukan seperti apa itu? Iya, memang ada beberapa tujuan yang memang awalnya beribadah, ada yang tujuannya memang nominal minded. Ya. Dan itu wajar kan memang? Wajar. Wajar ya, manusiawi itu. Dan itu kebutuhan. Ya. Maka bagaimana tugas SDI dan AIK itu dengan beberapa unit, ada kepegawaian, kemudian ada bina rohani, kemudian ada dari diklat, itu bekerja sama untuk merumuskan bagaimana pegawai itu yang awalnya hanya mencari uang saja, itu dapat untuk memahami tidak hanya uang yang membahagiakan kita, tetapi bagaimana value keimanan kita itu yang membahagiakan. Maka seringkali Mas Bobi, orang yang banyak uang belum tentu bahagia. Apalagi yang nggak punya uang. Apalagi yang bekerja aja belum tentu bahagia, apalagi yang tidak bekerja. Itu. Maka itulah kenapa untuk ditarik bahwa okelah bekerja, tapi kita kemudian mengingatkan pekerjaan kita itu akan bermanfaat, akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih abadi ketika disandarkan pekerjaan kita untuk menggapai ridho ilahi. Luar biasa sekali. Adem ya Sobat Romani ya, kalau ngobrol sama Pak Ustadz itu adem, nikungnya sulit. Jadi itu ya Dad. Untuk dari SDI sendiri memang mengupayakan untuk karyawan atau pegawai itu dia punya nilai yang jadi kerja itu nggak cuma masuk gitu ya. Masuk kerja ada cuma masuk jam 7, nanti pulang jam 2, jam 2 nanti pulang jam 9, enggak sekedar itu ya. Enggak sekedar itu. Tapi bagaimana harta gaji yang kita dapatkan bukan gaji yang habis untuk makan, tapi gaji yang penuh dengan keberkahan gitu. Masya Allah sekali ya. Iya, maka walaupun ada yang terpaksa Mas dipotong zakat, tapi itu ikhtiar rumah sakit untuk menjadikan harta yang dia terima, rezeki yang dia dapatkan itu berkah itu. Walaupun 2,5%, kalau misalkan 1 juta, itu kira-kira yang masuk zakat 25.000, kan itu. Kalau di luar dapatnya bakso 1 mangkok. Tapi ini 25.000 masuk zakat, itu menjadi kelak bekal kita di akhirat. Bakso 1 mangkok bakso tadi. 1 mangkok tadi. Kan itu. Maksudnya arahnya ke situ ya. Itu bahwa untuk cinta pada duniawi itu sudah otomatis, kan itu. Jadi Allah meminta hanya 2,5%. Kita dapat hak 97,5%. Kira-kira banyak atau sedikit? Seringkali kita dengar di doa pagi itu. Ustadz Fahrul yang mengisi di kajian kita, itu seringkali menyampaikan bahwa tukang kebun itu biasa tidak memikirkan gajinya berapa. Tapi ketika diberi sama bosnya 1 juta, disengaja isinya hanya 950.000. Di tulisan amplopnya 1 juta gitu. Tapi banjur dibuka itu hanya 950.000. Beliau nggak bisa tidur. Goleki sing 50.000. Padahal sengaja itu. Padahal sudah menerima ya. Menerima 950.000, hanya kurang 50.000 saja kepikirannya sampai nggak tidur itu. Yang dipikirkan bukan apa yang diterima, tapi apa yang belum diterima ya. Nah, itu. Maka orientasi bekerja di Romani itu harapannya bekerja yang bernilai ibadah. Kan itu. Sebab apa? Allah
memberikan kita kesempatan untuk bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik di dunia wal akhirah. Inna sa'yuhum lasyatta. Artinya Sesungguhnya usaha kita itu akan beragam. Nah, kita tidak bisa sama, Mas. Jadi sama saya tidak mungkin sama. enggak mungkin. Nah, kalau saya sama, saya jadi manajer. Kalau sama. Berhubung enggak sama ya saya gini-gini aja lah. Iya. Jenengan punya keistimewaan sendiri. Iya. Saya jadi jenengan juga tidak bisa. Betul. Kalau jadi saya nanti malah terjerembab. Diludahi kita. Jangan kita biar seperti ini, Tat. Biar seperti ini. Iya. Biar saling melengkapi. Dan masing-masing ada waktunya. Betul. Yang jelas nanti indah pada waktunya, bukan indah pada mantunya. Indah. Ya, itulah. Jadi Sobat Romani memang ada beberapa hal yang sebenarnya upaya-upaya itu ingin disampaikan ke Sobat Romani, terutama untuk yang di karyawan ya, karena ini sifatnya untuk kepegawaian ya, tadi. Bahwa nilai-nilai yang harus ditanamkan itu tadi, ini yang jadi masalahnya kadang nilai yang ingin ditanamkan itu tidak diterima dengan sesuai dengan apa yang diterima dengan pegawai. Jadi kadang kita mengharapkannya melakukan ini berharap untuk menjadi ternyata malah salah interpretasi gitu. Jadi menyebabkan pemahaman yang lain di pegawai. Dan kadang hal-hal seperti itu kan yang jadi jadi sekam ya, jadi sekam, jadi perbincangan mungkin ya. Nah, kalau dari SD sendiri memandangnya gimana itu, Pak? Ya, kalau ada hal yang seperti itu, yang pertama ya ditanyakan dulu. Kita terbuka insya Allah. Artinya tabayun itu kan hal yang sangat dianjurkan ya. Jadi kalau ada yang menggerundel atau ada yang sekiranya tidak memuaskan, itu disampaikan. Mungkin satu dari regulasi, dan yang kedua dari kebijakan yang tentatif, atau yang ketiga mungkin dari kinerjanya sendiri, kan itu. Artinya dari beberapa sudut pandang harus kita lihat itu. Ya, jadi bukan cuman dari manajerial mungkin ya. Jadi balik lagi ke diri sendiri ya, untuk memberikan sebuah penilaian gitu ya. Jadi ada istilah menarik itu yang di dalam manajemen SDI dan AIK yang baru saja saya dapatkan itu, bahwa kita bekerja itu untuk menghargai diri kita. Kita itu bisa mentargetkan pendapatan rumah sakit berapa, bukan rumah sakit memberi kita berapa. Jadi kita sendiri memposisikan bagaimana kita bisa memberikan apa kepada rumah sakit sehingga rumah sakit bisa tumbuh kembang, bukan kemudian kita mengharapkan itu. Tapi itu maksudnya mindset yang udah untuk sampai di level itu bukan hal yang mudah. Betul. Sampai artinya pegawai itu punya loyalitas ya. Iya, harus itu. Pegawai punya loyalitas ke perusahaan dan perusahaan punya loyalitas ke itu pegawainya. Jadi ada jaminan timbal balik seperti antara hak dan kewajiban itu balance. Kadang kan mungkin nih kita merasa kalau regulasi atau kebijakan itu merugikan kayak gitu. Tapi kadang juga dikembalikan ke kita sendiri, mampu ndak gitu. Atau kan soalnya kan kadang kita merasa saya sudah melakukan A, B, C, D, tapi kok saya tidak mendapatkan sesuai haknya. Kan memang bermacam-macam ya, kalau kita lihat di sebuah perusahaan itu kan majemuk ya orangnya. Punya satu orang punya pikiran ini, satu orang punya pikiran ini, dan itu nanti yang dikumpulkan di dalam SDI sendiri yang akan diolah. Baik Mas Bob. Jadi bagaimana SDI itu nanti bisa care dengan teman-teman pegawai. Jadi kalau terkait dengan pemahaman SDI itu tupoksinya seperti apa, itu ya kita nanti berusaha untuk sosialisasi. Kemudian terkait dengan peningkatan mutu pegawai, itu nanti kita harapkan saling kolaborasi
antar unit maupun instalasi kan itu. Nah, terutama di kami itu ada kepegawaian terkait dengan bank data pegawai, kemudian nanti diklat terkait dengan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk peningkatan mutu dan kompetensinya. Nah, nanti ada bina rohani terkait dengan AIK-nya kan itu toh. Nah, sehingga nanti bagaimana pegawai ini bisa terakomodir baik kompetensinya secara profesi maupun al-Islam dan kemuhammadiyahannya kan itu. Jadi itu harapan-harapannya nanti betul-betul itu bisa terimplementasi gitu. Kan itu. Jadi yang diharapkan dari SDI sendiri ini untuk develop pegawai ya, untuk mengembangkan setiap personnya, setiap individu di rumah sakit untuk berkembang jadi lebih baik ya. Iya, maka pegawai rumah sakit Romani ini potensinya besar sebenarnya, kecuali yang tidak. Ya. Pegawai rumah sakit Romani sebenarnya ramah-ramah, kecuali yang tidak. Kan begitu sama sebenarnya. Iya. Tapi kita kan di SDI husnudon awal. Sebelum ada temuan-temuan itu semuanya siapa yang masuk di Romani sudah tahu konsekuensinya kan itu, bahwa bekerja di rumah sakit Romani itu betul-betul berkhidmah, harapannya begitu toh. Berkhidmah dengan sebaik-baiknya. Nah, maka nanti hak dan kewajibannya akan diberikan. Nah, adanya reward dan punishment itu pun akan ada gambarannya. Kita hidupkan juga ada reward dan punishment. Ketika kita dapat reward, kita dapat rezeki. Kalau pas ada musibah, itu namanya punishment. Misal kita berat kerja, bannya bocor. Hal itu sebenarnya punishment. Kan itu. Punishment bagi kita. Yen kroso. Tapi kan apa? Muslim itu unik kan, dapat rezeki dia bersyukur, dapat musibah sabar itu yang menjadikan tidak ada namanya punishment. Yang menjadikan konsep punishment kalau di Islam itu sebenarnya ada hikmahnya. Ya dapat kayak tadi kita terpotong ada Indomie tadi sempat malah merek ya. Tadi sempat di tengah-tengah syuting sampai lampu mati ya, memang hikmahnya ada hikmahnya ya. Itu salah satu ya. Jadi kalau tak kumpulkan ya tadi di SDI memang harapannya untuk setiap karyawan atau pegawai yang bekerja di rumah sakit Romani ini awalnya memiliki kesadaran untuk bekerja itu adalah ibadah yang kemudian nanti bisa ditingkatkan untuk menjadi sebuah pengabdian. Ya. Ini kan pengabdian ini sudah top nih, udah top level ini pengabdian. Karena namanya pengabdi kan sudah mencurahkan apa yang bisa kita lakukan untuk rumah sakit kita berikan. Yang jadi pertanyaan timbal baliknya apa Tat? Baik. Jadi kalau pengabdian ini kalau pengabdian ini kan apa yang baik itu disyukuri kan itu. Jika ada kurangnya itu menjadi salah satu bahan evaluasi. Nah, ending dari sebuah pengabdian itu ketika mengakhiri masa kerja itu dalam kondisi yang terbaik. Dalam arti apa? Bahwa rumah sakit berharap bahwa setiap pegawai yang nanti menjelang purna itu akan diberi kesempatan untuk umroh. Dengan catatan tadi. Jadi pengabdiannya itu pengabdian yang sesuai dengan harapan perusahaan. Kan itu. Dengan catatan selain mengabdi dan nggak murtad ya. Jojo murtad kita suruh umroh juga nggak mau. Kan itu. Itu salah satu apa yang didapatkan dalam pengabdian. Bahwa di sini ada penghargaan 10 tahun, penghargaan pengabdian 20 tahun. Itu sebenarnya pengabdian yang didapatkan 10 tahun, 20 tahun itu nominal. Tapi ada yang lebih besar lagi dari itu sebenarnya yang Allah siapkan. Kan itu. Jadi ketika disyukuri ada 10 tahun, 20 tahun yang nanti dipepetkan lagi 10 tahun, 15 tahun, 20. Saya kira 25. Dipepetkan itu 10 bulan, 15 bulan. Terus ya. Oke. Jadi itu dari SDI
Ini baru menyinggung di SDI-nya nih Tat. Ya, ya, Baru di ya. SDI-nya. Belum kalau kita bicara tentang AIK. Ya. Karena sebenarnya kan sepertinya AIK ini baru di tahun-tahun belakangan ini ya Tat. Kita menggunakan istilah AIK sendiri untuk dalam struktur manajemen. Nah, AIK sendiri itu apa Tat? Nah, AIK itu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, kan itu. Jadi Al-Islam itu kan dinul Islam. Bagaimana rumah sakit ini menerapkan konsep perusahaan yang bernilai Islami, yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Kan harapannya begitu. Nah, termasuk baik manajemennya, kemudian SDI-nya, kemudian baik internal maupun eksternal hubungan dengan orang luar, itu sesuai dengan Al-Islam. Maka di sini harapannya Al-Islam itu diwujudkan secara kafah, secara menyeluruh. Walaupun kita menyadari ini belum, kan itu, belum secara keseluruhan. Tapi kalau tidak dimulai, berarti tidak ada yang jalan. Kan sesuatu yang dijalankan harus dimulai dulu. Starternya ini Starternya ini. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan Kemuhammadiyahan. Nah, Kemuhammadiyahan ini kan karena kita di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, jadi aturan-aturan di amal usaha Muhammadiyah itu harus kita patuhi. Kan ada ADART, amal usaha Muhammadiyah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga amal usaha Muhammadiyah. Maka disitulah ada value bermuhammadiyah yang ada di perusahaan ini, kan itu. Nah, maka disinilah bagaimana baik rumah sakit itu atas milik Muhammadiyah, bukan milik personal. Kalau di Muhammadiyah ini kan semua amal usaha milik Muhammadiyah, bukan milik perorangan. Walaupun namanya RS Romani, kan itu. Bukan berarti rumah sakit ini milik Mbah Romani. Nah, Romani ini adalah nama seorang muslim yang mewakafkan baik tanah, bangunan, sebagian komplek besar ini, tidak semuanya kan itu. Itu kemudian diberikan suatu penghargaan. Founding father-nya ya. Mbah Romani ini. Ya, dan Mbah Romani yang menggerakkan wakaf produktif yang luar biasa. Maka amanah beliau ketika ada hasilnya, jangan sampai hasilnya itu untuk hal yang tidak manfaat. Beliau minta sebagiannya untuk anak yatim Muhammadiyah yang ada di komplek sini dulu itu. Nah, itulah maka nilai-nilai bermuhammadiyah itu harus dimunculkan. Mulai dari top leadernya, kemudian first leader, bawahnya lagi, kemudian ke bawah lagi sampai pada pegawai. Sampai di grassroots. Iya, grassroots. Harapannya begitu. Maka ada upaya Darul Arqam pimpinan. Jadi untuk direksi itu ada Darul Arqam lagi tingkat pimpinan pusat Muhammadiyah. Kan itu. Ketika direksi sudah, maka kemudian ke pejabat. Nah, pejabat sudah, nanti baru ke pegawai-pegawai semuanya itu. Semuanya. Ya, dalam tujuan apa? Untuk menyelaraskan visi dan misi serta maksud dan tujuan Muhammadiyah. Kan itu. Minimal ya orang asing dengan nama Muhammadiyah. Minimal orang asing yang nganggo seragam Muhammadiyah. Setidaknya itu ada rasa memiliki ya. Betul. Tapi kita tahu untuk pegawai atau karyawan yang masuk ke rumah sakit Romani Muhammadiyah ini sendiri tidak semuanya berawal dari seorang Muhammadiyah. Atau mungkin lingkupnya pun baru mengenal Muhammadiyah itu di rumah sakit ini, baru kenal. Kemudian tentu saja bakal beradaptasi beradaptasi dengan pola yang baru, dengan organisasi yang baru, lingkungan yang baru. Dari yang sebelumnya mungkin tidak cukup familiar dengan kemuhammadian. Dan kadang di situ ada rasa rasa dipaksa untuk bermuhammadiyah. Yang kadang malah menjadikan efeknya berbalik ini. Bukannya jadi semangat, malah menjadi ngelokro nih, malah apa ya namanya ya, degradasi ini ya. Awalnya kerja
niat Iya. kerja di rumah sakit, rumahnya wah ini rumah sakitnya value-nya gede, masuk udah kok gini ya kan. Nah, itu. Ada kok nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, Itu upayanya kira-kira bagaimana Tat? Yang ingin yang bisa untuk merubah mindset itu sendiri gimana itu? iya, memang orang yang belum tahu untuk menjadi tahu kan memang ada dua pintu. Satu tahu dengan sendirinya, yang kedua tahu dengan dipaksa, kan itu. Nah, kalau tahu dengan sendirinya itu menemukan sesuatu yang esensi, baru dia memahami, oh ternyata Persyarikatan Muhammadiyah ini gerakan, kan itu. Bukan sebuah agama, tapi sebuah gerakan yang itu gerakan agama yang menuju pada sosial dan seterusnya, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, kan itu. Tapi waktunya lama, kan itu. Padahal Persyarikatan Muhammadiyah ketika memiliki amal usaha Muhammadiyah, syarat pegawai dan karyawannya itu ketika sudah tetap harus menjadi anggota Muhammadiyah, suka atau tidak suka. Nah, pada tahap berikutnya dia akan memahami Muhammadiyah itu sambil jalan itu. Maka ketika belum memahami Muhammadiyah secara baik, itu akan melihat luarnya saja. Tapi ketika nanti semakin memahami Muhammadiyah dengan cara apa? Baik tadi Baitul Arqam. Ternyata Baitul Arqam juga belum menyentuh. Mungkin nanti bisa ada perbandingan di lapangan. Kan itu. Ketika perbandingan di lapangan, bagaimana gerakan organisasi Muhammadiyah dengan organisasi yang lain. Loh, seburuk-buruknya misal Muhammadiyah, oknumnya itu. Tapi ketika membahas tentang uang, infak, sedekah, zakat, loh kok iso gampang banget, kan itu. Apalagi terkait dengan gerakan sosialnya, misal bencana, MDMC, itu. Bencana yang di mana Demak itu, yang banjir itu. Nah, artinya khidmah persyarikatan itu kan wujud nyata, dan kita tidak kemudian menutup. Muhammadiyah bersifat terbuka. Ketika ada amal usaha baru di situ, kan itu, maka siapapun masuk. Contoh misal, semua amal usaha pendidikan Muhammadiyah itu kan satu dari pendidiknya itu tidak semuanya warga Muhammadiyah. Berarti podo karo rumah sakit. Yang kedua dari peserta didiknya. Mulai dari TK ABA, SD Muhammadiyah, MI Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah, SMA, SMK, MA Muhammadiyah. Itu kan peserta didiknya tidak semuanya orang Muhammadiyah. Begitu pula mahasiswa di kampus. Bahkan ada yang Nasrani, ada yang Katolik. Kan itu. Bahkan kalau di PP itu sering menyampaikan, di Sorong, Papua maupun di NTT, itu mahasiswa terbanyak bukan beragama Muslim. Jadi memang ini untuk menegaskan bahwa Muhammadiyah ini sebuah organisasi ya. Iya. Bukan cuman apa ya? Bukan cuman organisasi yang hanya melulu bergerak di bidang agama, tapi skupnya lebih luas. Jadi orientasi Muhammadiyah rahmatan lil alamin. Untuk berkasih sayang kepada seluruh alam semesta ini. Termasuk ini yang masih digalakkan itu terkait dengan sadar sampah, kan itu. Sadar orang nyinggung ya. Iya, saya sudah biasa kalau Pak. Itu. Jadi ini kan sudah akut ini sampah di Indonesia ini. Nah, ini wilayah Jawa Tengah ini mulai menggarap terkait dengan sadar lingkungan. Dengan cara pengelolaan sampah. Wah, ini berarti saya harus lebih hati-hati ini. Coba balik ke Garuk aku. Jadi gitu ya. Jadi memang di rumah sakit sendiri dari SDI dan AIK itu harapannya selain kompetensinya itu meningkat, pengabdiannya meningkat, juga ikut terorganisir ya dalam organisasi Muhammadiyah. Makanya salah satu upayanya kayak kita di pegawai itu
juga terlibat langsung di cabang, ranting. di ranting, seperti itu ya. Memang Tempat saya tinggal tuh ketua rantingnya pegawai Romanil. siapakah itu? Bukan saya, Oh, tapi perawat. perawat luar biasa Kan sekali itu. ya. Ada perawat yang rela untuk jadi ketua ranting. Padahal awalnya tidak berawal dari seorang kader Muhammadiyah ya awalnya. Jawa enggak, kemudian di Semarang dia aktif, Ya. kan itu. Jadi berawal dari rumah sakit memang ya. Rumah sakit. Bukan dari sebelumnya di rumah sudah aktif dengan Muhammadiyah enggak ya? Enggak. Karena sepertinya juga banyak yang pola seperti itu. Tat. Iya, ketika sudah merasakan pengabdian di Muhammadiyah, itu memang totalitas bahwa segala yang diharapkan tidak semata-mata pujian duniawi atau yang diraih duniawi, walaupun penting. Ya, jadi memang uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Cerdas ya. Gitu ya. Oke. Siap. Jadi begitu sahabat Romani, sebenarnya ini bincang-bincangnya seru ini, bisa sampai lama ini, tapi nanti di sesi berikutnya aja kita ngobrol lebih jauh tentang SDI, tentang AIK, tentang kepegawaian. Mudah-mudahan apa yang sedikit disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.